Iya, mohon izin Bapak Ibu yang telah tergabung secara virtual melalui aplikasi Zoom ataupun melalui kanal YouTube Tim Penggerak PKK Pusat, kami informasikan bahwa kegiatan akan segera kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Tim Penggerak PKK, yang kami hormati para Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa se-Indonesia, yang kami hormati para pengurus pusat Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan se-Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di siang hari ini dalam rangkaian sosialisasi hasil Rakernas ke-10 tahun 2025 kita telah memasuki sesi yang kedua. Setelah pagi hari tadi, sesi pertama dan kedua, sekarang kita memasuki sesi ketiga dan keempat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir seluruh tim penguatan penguatan ketahanan pangan keluarga ini hadir lengkap mulai dari staf ahli, ketua bidang, ketua Pokja beserta seluruh pengurus pusat tim penggerak PKK bidang ketahanan pangan keluarga. Dan tanpa berlama waktu lagi, kita masuki sesi yang ketiga. Untuk itu waktu dan kesempatan kami persilahkan. Yang telah tergabung secara virtual melalui aplikasi Zoom ataupun melalui kanal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Tim Penggerak PKK, yang kami hormati Ibu Sekretaris Umum, yang kami hormati Ibu-ibu staf ahli, yang kami hormati para ketua bidang, ketua Pokja, beserta seluruh pengurus tim penggerak PKK Pusat, ketua tim penggerak PKK Provinsi beserta jajarannya, Ibu Bapak, Ibu, tentu saja tidak ada Bapak, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kota beserta jajarannya, serta ketua dan pengurus tim penggerak PKK Kecamatan, mungkin juga ada yang hadir sampai tim penggerak PKK Desa. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita sudah sampai pada momen acara sosialisasi program Pokja 3. Di sini hadir lengkap jajaran Pokja 3. Terima kasih Ibu Sahli selalu setia mendampingi kami mulai dari penyusunan program sampai sosialisasi pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita menginjak pada acara sosialisasi, izinkan saya untuk memperkenalkan jajaran Pokja 3 yang alhamdulillah hari ini bisa hadir lengkap. Kita mulai dari memperkenalkan Ibu Staf Ahli Pokja 3 Bidang Ketahanan Pangan Keluarga, Ibu Dr. Yana Ardian, SEMSI. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Bapak dan Ibu tentu saja sudah mengenal beliau, kami perkenalkan kembali karena kalau tidak kenal tentu saja tidak sayang. Selanjutnya jajaran dari Pokja 3, saya sendiri kebetulan ditugaskan sebagai Ketua Bidang 3. Di sebelah kanan saya ada Bapak Sulistyo Agung Prabowo, SE MTRIP, beliau Ketua Pokja 3. Selanjutnya Ibu Nurniati Nyoto, Dr. Anda Nurniati Nyoto, beliau adalah Wakil Ketua Pokja 3. Sekretaris Pokja 3 adalah Abang Victor Peggy Polnaya SSTP MSI. Kami karena selalu memanggilnya Abang, jadi saat ini juga panggil Abang. Yang sebelah kiri juga yang cantik ini yang sering kita temui saat acara-acara resmi menjadi MC adalah Wilda Rika SST PMSI, dan yang paling muda lagi adalah Mas Tri Ade Sulistyo, anggota Pokja 3 ini yang paling muda.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk ke dalam paparan, ada beberapa hal yang akan kami reminder kembali bahwa dasar dari penyusunan program ini adalah mengacu pada Perpres dan Permendagri khususnya nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Perpres tahun nomor 99 tahun 2017. Yang pertama yang kami reminder adalah bahwa program pangan, karena Pokja 3 ada 3 tupoksi, yaitu pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Mungkin Bapak dan Ibu yang baru bergabung di PKK, ini sangat penting untuk membaca dengan detail dari Permendagri nomor 36, karena di sana dinyatakan bahwa program pangan paling tidak atau paling sedikit dilakukan dengan cara, artinya hal-hal berikut ini tidak boleh dilupakan meskipun ada beberapa program yang relatif baru yang menyesuaikan dengan kondisi atau perkembangan yang ada. Jadi program pangan yang pertama adalah menggerakkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui hatinya PKK. Itu yang pertama kali disebut. Nomor 2 adalah menggerakkan keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan. Yang ketiga, menggerakkan keluarga mengkonsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman, atau yang kita kenal dengan B2SA. Dan yang keempat adalah mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan. Jadi Bapak dan Ibu, terutama ini bagi pengurus baru, ini adalah pegangan utama, meskipun nanti ada beberapa perkembangan atau hal-hal baru yang tentu saja harus kita akomodir mengingat adanya beberapa perkembangan yang baru. Untuk program sandang, sebagaimana yang dimaksud dari pasal tertentu tadi dalam 10 program, itu dinyatakan paling sedikit dilakukan dengan pertama membudayakan perilaku berbusana sesuai moral budaya Indonesia, yang kedua memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu, dan yang ketiga adalah pengembangan pola pendampingan kepada usaha sandang kecil mikro. Nah, ini adalah menjadi tupoksi Pokja 3 di dalam hal sandang. Dan yang terakhir ini adalah dalam program perumahan dan tata laksana rumah tangga, ini dilakukan paling tidak pertama memasyarakatkan pemanfaatan sumber daya energi dan teknologi tepat guna. Yang kedua, pembinaan rumah sehat layak huni, dan yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga dan harmonisasi kehidupan keluarga. Itu pembuka dari saya. Nah, nanti Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki presentasi yang lebih detail, terlebih dahulu Ibu Sahli kita akan memberikan pengantar yang membingkai program-program kita secara lebih umum. Nanti yang lebih detail akan disampaikan oleh kami bersama. Oleh karena itu, kepada yang terhormat Ibu Sahli, Ibu Yana Adrian, kami persilakan itu untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin penting untuk kita cermati. Silakan. Terima kasih, Bu Ai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Ibu Tritito Kanavian. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Umum Tim Penggerak PKK Pusat. Hadir bersama kami di sini Ketua Bidang 3, Bu Ai. Terima kasih sudah sama-sama kita akan berbagi di sini. Hadir juga bersama kami di sini Bapak Prabowo. Mohon izin, ini bukan Bapak Prabowo Presiden kita, tapi ini Ketua Pokja 3, Tim Penggerak PKK Pusat beserta jajaran. Hadir juga di sini saya izin menyapa Ketua Bidang 3 Tim Penggerak PKK Provinsi seluruh Indonesia, Bapak Ibu Ketua Pokja 3 Tim Penggerak PKK Provinsi seluruh Indonesia, Kota Kabupaten, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi hasil
Rakernas 10 PKK tahun 2025, khususnya bidang pangan, sandang, dan tata kelola rumah tangga. Forum ini merupakan forum strategis yang menjadi wadah konsolidasi serta penyusunan langkah-langkah ke depan bagi Pokja 3 PKK dalam mendukung pembangunan keluarga di tanah air. Saat ini kita tengah memasuki babak baru dalam perjalanan bangsa. Dengan hadirnya pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan dalam visi Asta Cita yang diusung, terdapat 8 arah pembangunan prioritas nasional yang mencakup bidang-bidang strategis seperti ketahanan pangan, pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, serta penguatan peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan nasional. Disinilah peran Pokja 3 PKK menjadi sangat strategis dan relevan. Pokja 3 selama ini menjadi garda terdepan dalam mendorong ketahanan keluarga melalui berbagai program nyata seperti pemanfaatan pekarangan, pengelolaan pangan rumah tangga, keterampilan sandang berbasis ekonomi kreatif, pengelolaan perumahan sehat dan layak, serta tata laksana rumah tangga yang terencana dan berteknologi tepat guna. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama, terutama terkait dengan program kerja Pokja 3. Di antaranya pertama, di bidang pangan. Gerakan PKK mendorong lahirnya keluarga yang tidak hanya mengkonsumsi, tetapi juga memproduksi dan mengelola pangan secara mandiri melalui program Ketapang Mas, ketahanan pangan berbasis masyarakat menuju Indonesia Emas. Kita menghidupkan kembali semangat hatinya PKK. Aku hatinya PKK. Amalkan dan kukuhkan halaman asri teratur, indah, dan nyaman. Pekarangan rumah diubah menjadi sumber pangan keluarga dengan menanam sayur, buah, dan tanaman obat keluarga. Gerakan ini bukan hanya untuk ketahanan pangan, tetapi juga pendidikan ekologis bagi anak-anak agar mencintai alam sejak dini. Kita juga meluncurkan gerakan keluarga cerdas gizi yang mengedukasi keluarga untuk menerapkan pola makan beragam, bergizi seimbang dan aman. Kampanye Stop Boros Pangan menjadi bagian penting dalam membangun budaya pangan yang bijak dan berkelanjutan. PKK berkomitmen untuk mendukung program nasional penurunan stunting karena kami meyakini bahwa keluarga yang berdaya pangan adalah kunci keluarga yang sehat dan cerdas. Melalui pelatihan pengolahan pangan lokal, pemanfaatan hasil pertanian, hingga edukasi gizi seimbang, kita berupaya agar setiap rumah menjadi dapur sehat dan sekolah gizi bagi anak-anak bangsa. Tadi yang pertama kita bicara pangan. Yang kedua di bidang sandang. Melalui program gerakan memasyarakatkan sandang lokal beretika. Kita singkat Gemas Sanloka. Kita ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa sandang lokal bukan hanya pakaian, tetapi juga nilai dan kebanggaan. PKK mendorong para ibu dan remaja putri untuk mengembangkan keterampilan menjahit, menenun, membatik, dan merajut, menggunakan bahan serta motif khas daerah. Kita juga mengedukasi tentang fashion ramah lingkungan, menggunakan pewarna alami, serta daur ulang sandang yang tidak terpakai. Melalui pendekatan Zero Fashion Waste, PKK berkontribusi pada pelestarian lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif keluarga. Di banyak daerah kita telah melihat munculnya kelompok-kelompok perempuan yang sukses membangun usaha sandang lokal
Produk mereka tidak hanya dijual di pasar domestik, tetapi sudah menembus pasar nasional bahkan ekspor. Inilah bukti bahwa gerakan PKK bukan hanya mengubah pola pikir, tetapi juga menggerakkan ekonomi keluarga dan menumbuhkan kemandirian. Dan yang terakhir di bidang perumahan dan tata laksana rumah tangga. Rumah bukan sekedar bangunan tempat tinggal. Rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak, tempat nilai-nilai keluarga ditanamkan, dan pusat pembentukan karakter bangsa. Melalui program revitalisasi rumah dan tata laksana rumah tangga bersih, sehat, rapi, dan inovatif, kita singkat Reharta Berseri, PKK mendorong keluarga untuk membangun lingkungan yang sehat, nyaman, tertib, dan ramah lingkungan. Program ini meliputi edukasi rumah sehat layak huni, pengelolaan air dan sanitasi, ventilasi yang baik, dan penerapan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan berumah tangga. PKK juga menjalin sinergi dengan pemerintah daerah untuk membantu pendampingan dan perbaikan rumah tidak layak huni, karena setiap rumah berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan bermartabat. Selain itu perlu menjadi fokus utama yaitu TTG, teknologi tepat guna, yang bisa digunakan di rumah tangga seperti alat hemat energi, pengelolaan air hujan, dan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Melalui program ini kita bukan hanya membangun rumah secara fisik, tetapi juga membangun budaya yang bersih, tertib, dan hemat. Keseluruhan program kerja ini menuntut kita untuk lebih inovatif, adaptif, dan kolaboratif dalam merancang program serta memperluas jaringan kemitraan, baik dengan pemerintah, swasta, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil. Karena keberhasilan program Pokja 3 tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi seberapa besar perubahan positif yang dirasakan oleh masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan hari ini, maksimalkan momentum ini untuk saling berdiskusi, bertukar pikiran dan pengalaman agar terwujud strategi yang komprehensif dan aksi nyata yang konkret untuk mewujudkan PKK yang lebih kuat, mandiri, dan berkontribusi untuk bangsa. Semoga apa yang telah kita lakukan dapat memberikan dampak baik dan dapat terus memberdayakan keluarga menuju masyarakat maju, sejahtera, dan mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Izin pantun, mana cakepnya? Belum, ya. Nah, siapkan cakepnya. Rajin belajar, rajin berkarya. Saling bantu tanpa meminta. Pokja 3 PKK berjaya, membangun bangsa dari rumah tangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera. Salam kebajikan. Terima kasih Ibu Sahli, luar biasa. Bapak dan Ibu, kita hari ini sudah diawali dengan beberapa hal. Lope-lopenya banyak sekali kami lihat di layar. Terima kasih banyak. Tuh sampai ada yang serung gitu. Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan tadi ada 3 program yang akan disampaikan atau disosialisasikan pada hari ini. Ada 3 presenter yang akan menyampaikan, yaitu pangan akan disampaikan oleh Pak Prabowo, sandang akan disampaikan oleh Ibu Wilda, dan perumahan dan tata laksana rumah tangga akan disampaikan oleh Pak Victor. Di sini bertindak sebagai notulen dan perumus adalah Ibu Nurniati dan Mas Tio. Jadi semua hal nanti yang menjadi bahan diskusi pada hari ini akan dicatat sebagai bagian dari hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti ke depan.
Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu kami serahkan waktu kepada Pak Prabowo. Silakan Pak Prabowo menyampaikan hal yang berhubungan dengan program pangan kelompok Pokja 3 PKK. Baik, terima kasih Ibu Ketua Bidang 3. Yang terhormat Ibu Ketua Umum, yang kami hormati Ibu Sekum TPPKK Pusat, yang sama-sama kami hormati dan banggakan Ibu para staf ahli yang hadir secara luring di ruang rapat ini, dan juga yang kami hormati para Ketua TPPKK Provinsi, Kabupaten yang bergabung dalam ruang daring. Mohon izin perkenalkan, nama saya Bowo, panggil saya Bowo, jangan Prabowo Bapak Ibu ya, karena nanti ada amanat dari saya yang harus menjadi bagian kewajiban gitu kan. Nanti jadi berat PKK-nya gitu Bapak Ibu. Baik, kali ini kami akan menyampaikan kaitannya dengan program pangan yang menjadi program unggulannya Pokja 3. Mungkin paparannya Mbak, silakan. Ya. Langsung ke slide nomor 5. Next. Mbak, next lagi Mbak. Mbak, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Ibu staf ahli bahwa inilah program unggulan Pokja 3 selama kurun waktu 2025 sampai 2029. Ini yang pertama adalah ketahanan pangan berbasis masyarakat menuju Indonesia Emas atau Ketapang Mas. Ya, kita coba rangkum dalam satu akronim di mana Ketapang Mas itu menuju Indonesia Emas sesuai dengan visi misi daripada PKK menuju Indonesia Emas. Ya. Yang kedua kaitannya dengan gerakan memasyarakatkan sandang pangan lokal atau gemas sang loka. Ya. Kata-kata yang menjadi penekanan adalah gerakan memasyarakatkannya Ibu ya. Gerakan masyarakat gemas sang loka. Baik. Yang selanjutnya adalah revitalisasi rumah dan tata laksana rumah tangga sehat, rapi, dan inovatif. Ini Reharta Berseri. Kami balikan bahwa rumah adalah bagian dari harta, secara filosofi seperti itu, maka kita namakan program daripada tata laksana rumah tangga ini adalah Reharta yang Berseri. Artinya rumah sebagai tempat kita berteduh itu harus memiliki kondisi yang layak huni dan sehat, rapi, dan juga inovatif. Next. Baik. Kaitannya selanjutnya dengan Ketapang Mas. Nah, kenapa Ketapang Mas ini hadir Bapak Ibu sekalian? Ini merupakan rumusan daripada tim perumus yang juga berasal dari seluruh provinsi perwakilan, dari teman-teman Pokja 3 provinsi perwakilan yang merumuskan kata-kata ini menjadi Ketapang Mas. Ya, kenapa? Karena Ketapang Mas ini bisa merangkul beberapa program-program tidak hanya Aku Hatinya PKK. Jadi menurut buku Rakernas 9 yang lalu, kegiatan terkait pangan ini hanya didominasi oleh akronim Aku Hatinya PKK saja. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya untuk program pangan ini bisa merangkul tidak hanya akun hatinya PKK, tapi juga bisa merangkul kaitannya dengan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sahli, ada B2SA, gerakan Stop Boros Pangan, gerakan food loss food waste yang nanti kita akan coba jelaskan juga, dan juga kaitannya juga yang baru ini adalah program makan bergizi gratis bagi non peserta didik. Nah, ini kaitannya juga dengan pangan, ini menjadi isu nasional yang saat ini sangat digalakan oleh Presiden kita, dan ini menegaskan bahwa peran PKK melalui Pokja 3 itu sebagai mitra pemerintah yang sama-sama mendukung pemerintah untuk memenuhi dan mendukung penuh atas seluruh program dan kegiatan dari pemerintah. Baik, next. Ya,
maksud dan tujuan dan sasaran daripada Ketapangmas, yaitu yang pertama untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga berbasis potensi lokal dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, kader PKK, dan pemangku kepentingan lintas sektor secara berjenjang dan kelanjutan. Nah, ini adapun yang menjadi tujuan daripada Ketapangmas, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, meningkatkan pemanfaatan pekarangan secara produktif melalui revitalisasi Aku Hatinya PKK dan gerakan menanam tanaman pangan bernilai gizi dan ekonomi tinggi. Nah, kenapa kita sebut sebagai revitalisasi Aku Hatinya PKK? Karena Aku Hatinya PKK ini mungkin umurnya sudah berjalan 5 tahun semenjak dimasukkannya ke dalam Permendagri. Nah, beberapa kali kita melakukan kunjungan ke beberapa provinsi dan ke beberapa daerah. Ini setiap kali kunjungan ke kebun Aku Hatinya PKK, ini pasti kondisinya langsung seperti kayak rapih seketika gitu maksudnya Bu. Jadi tidak yang di-maintain secara baik, tapi rapih seketika pada saat kita mau kunjungan. Nah, ini harus kita jaga melalui program revitalisasi. Jadi Aku Hatinya PKK betul-betul harus di-maintain terus selama kurun waktu 5 tahun ke depan, di mana nantinya ini akan berdampak pada tercapainya pemenuhan kebutuhan pangan paling tidak di tingkat keluarga ataupun secara keseluruhan di tingkat masyarakat. Yang ini harus kita revitalisasi lagi, jangan sampai Aku Hatinya PKK ini hanya sebuah slogan, tapi memang harus gerakan yang harus terus digalakan dan memasyarakatkan untuk terus berjalan. Lalu yang kedua, menggerakkan keluarga untuk melakukan gerakan tanam gertam cabai. Nah, ini menjadi bagian daripada Ketapangmas, di mana cabai ini menjadi tolok ukur, masih menjadi tolok ukur dalam penentuan inflasi lah. Inflasi dari negara kita gitu. Harga cabai naik, nah inflasi berdampaknya pada kondisi inflasi ya Bapak Ibu. Nah, makanya gertam cabai ini masih menjadi prioritas di dalam Ketapangmas. Serta diversifikasi pangan di setiap rumah tangga. Lalu meningkatkan kesadaran keluarga akan pentingnya gizi seimbang melalui program edukasi B2SA dan pemanfaatan MPASI berbasis bahan pangan lokal. Dan ini masih ya menjadi gerakan kita di mana kita selalu mengedukasikan gerakan makan berimbang, bergizi, seimbang, dan juga aman. Ya, ini terus kita galakan dan kita sudah menggandeng beberapa mitra yang menjadi mitranya Pokja 3, khususnya yang sering mungkin akhir-akhir ini kita share itu adalah kaitannya juga dengan program keamanan pangan. Ya, keamanan pangan yang sering kita galakan melalui kegiatan-kegiatan lintas sektor yang kita share ke grup Pokja 3 untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kaitannya dengan webinar keamanan pangan. Ini bagian daripada dukungan kita bersama dengan mitra, di mana caranya untuk memperoleh keamanan pangan melalui edukasi B2SA juga ini. Selanjutnya itu memberikan dukungan gizi yang lebih baik bagi kelompok non-peserta didik dan lansia, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia. Ini merupakan program pemerintah Bapak Prabowo Gibran yang harus kita dukung melalui mitra BGN, Badan Gizi Nasional, ya, melalui program makan bergizi gratis bagi non-peserta didik. Nah, untuk MBG non-peserta didik itu adalah slogannya pemerintah. Nah, bagaimana dengan slogannya PKK? Kita punya slogan sendiri Bapak Ibu. Ya, namanya slogannya adalah Gemas Badania. Gerakan makan sehat balita, ibu hamil, menyusui, dan lansia. Jadi program Pokja 3 itu identik dengan kata-kata gemas. Gerakan memasyarakatkan atau gerakan makan sehat. Nah itu. Itu yang menjadi ikoniknya Pokja 3. Baik, selanjutnya yaitu menumbuhkan kesadaran keluarga dan memasyarakatkan untuk mengurangi susut dan sisa pangan food atau loss dan food waste melalui kampanye Stop Boros Pangan. Ini juga gerakan dan ini setiap kunjungan kita ke lapangan selalu kita bergandeng daripada teman-teman dari Bappenas untuk ikut dalam kampanye Stop Boros Pangan. Ya.
ini harus ditularkan ke teman-teman provinsi dan kabupaten bahwa gerakan stop boros pangan ini menjadi gerakan yang terus harus digalakan, di mana pangan itu menjadi penyumbang sampah terbesar juga ternyata di dunia. Nah, ini harus tetap digalakan di teman-teman di tingkat provinsi dan kabupaten. Dan selanjutnya mendukung pencapaian sasaran nasional dalam penurunan stunting, peningkatan konsumsi pangan lokal, diversifikasi, serta kemandirian pangan rumah tangga menuju Indonesia Emas 2045. Dan ini stunting ini masih menjadi PR dan juga ini menjadi program Pokja 3 yang tadi juga diterangkan oleh Ibu Sahli. Kita mendukung terus dalam penurunan angka stunting. Beberapa kali kunjungan kita juga memperhatikan bahwa yang kita kunjungi adalah daerah-daerah yang prevalensi stuntingnya juga rendah, khususnya untuk program-program Pokja 3. Next, Mas. Definisi operasional kaitannya dengan Ketapangmas adalah gerakan nasional yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh tim penggerak PKK di semua jenjang dan kader PKK atau Dasawisma untuk meningkatkan ketahanan pangan berbasis keluarga dan meningkatkan dan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal, perbaikan pola konsumsi gizi seimbang, serta pencegahan kehilangan dan pemborosan pangan. Ini merupakan satu gerakan keseluruhan yang menggambarkan program-program prioritas daripada pangan dari program Pokja 3 yang nantinya akan Bapak Ibu juga laksanakan di daerah masing-masing. Lalu ada beberapa isu strategis yang kaitannya juga dengan bidang pangan yang ini nantinya kita akan tuangkan dalam program kerja kita, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ini mengapa kita perlu adanya revitalisasi Aku Hatinya PKK karena belum terintegrasinya pengembangan pangan lokal unggul khas daerah dalam program Aku Hatinya PKK. Dan ini melalui program kita yang terus menggalakkan revitalisasi terhadap hatinya PKK, diharapkan isu ini turun-temurun akan segera berkurang. Lalu ketahanan pangan keluarga belum merata, terutama di wilayah rentan dan terpencil. Dan ini juga menjadi program kerja kita untuk memperhatikan daerah-daerah yang terutama di wilayah perbatasan yang dari kondisi geografis ini sangat membutuhkan atau jauh daripada ketersediaan pangan. Makanya perlu ada ketahanan pangan dari lingkup keluarga yang memperkuat ketahanan pangan terutama di wilayah-wilayah rentan dan terpencil dan juga di wilayah perbatasan. Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga belum optimal dan belum berbasis potensi lokal. Lalu edukasi konsumsi makan beragam, bergizi seimbang dan aman, B2SA. Ya. Belum merata dan belum menjangkau seluruh segmen keluarga. Nah, ini menjadi isu strategis juga yang perlu kita lakukan gerakan sehingga ini bisa menjangkau seluruh segmen keluarga terkait dengan program pangan B2SA. Lalu kurangnya kampanye dan edukasi keluarga dalam mengkonsumsi pangan sehat berbasis lokal termasuk protein hewani dan ikan. Nah, di beberapa daerah kita sudah banyak yang melaporkan ke kami bahwa di tempat kami ada gemar ikan Bapak, ya gemar makan ikan atau gerakan protein hewani lain. Misalnya dia mengkonsumsi sehari minimal 2 butir telur. Nah itu ada Bu gerakan-gerakan seperti itu di beberapa daerah. Nah ini sebagai upaya-upaya untuk mengedukasi keluarga dalam konsumsi pangan berbasis lokal dan ini terus kami gerakan termasuk salah satunya pemenuhan daripada protein hewani dan juga ikan. Rendahnya kesadaran dan perilaku keluarga dalam mengelola sisa makanan serta pencegahan food loss dan food waste. Nah, ini juga menjadi isu strategis yang sudah kita tuangkan dalam program kerja Ketapangmas, memasukkan salah satunya daripada pencegahan sisa makanan, pencegahan food loss dan food waste. Lalu belum optimalnya pelibatan kader PKK dalam mendukung program MBG bagi kelompok rentan, ibu hamil, menyusui dan balita dan lansia. Kita masukkan dalam program kerja bagaimana nanti
pelibatan kader PKK dalam mendukung program pemerintah makan bergizi gratis ini, ya. Walaupun memang pemerintah saat ini, ya Bapak Ibu sekalian, belum menyasar kaitannya dengan lansia, nanti ini menjadi tugas Bapak Ibu sekalian, ya. Kedepannya dimungkinkan ada program ya dari BGN untuk menyasar lansia. Saat ini memang belum, tapi ini akan menjadi tugas Bapak Ibu juga sekalian nanti untuk menyasar lansia, karena lansia ini perlu menjadi perhatian pemerintah ya Bapak Ibu, tidak hanya yang baru lahir tapi juga yang menjelang usia sudah lanjut. Ini harus diperhatikan dari sisi gizinya juga. Lalu kaitannya tingginya prevalensi stunting menunjukkan asupan gizi keluarga tidak dipenuhi secara merata. Nah, ini juga inilah berbagai isu strategis bidang pangan yang coba kita rangkum dan kita tuangkan dalam program kerja Pokja 3 yang nantinya menjadi dasar Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan kegiatan di daerah. Lalu inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi mitra kerja Pokja 3 bidang pangan, ya. Yang pertama Badan Pangan Nasional, yaitu kaitannya dengan edukasi B2SA, ini selalu digalakan oleh Badan Pangan Nasional. Yang kedua kaitannya dengan gerakan pangan murah, ini masih ada Bapak Ibu. GPM ini di masing-masing provinsi, ini kalau misalnya ada event GPM itu pasti mengundang dari Dinas Ketahanan Pangan atau Badan Pangan Nasional yang ada di daerah. Nah ini masih menjadi program kerja atau mitra dengan Pokja 3. Lalu edukasi stop boros pangan ini juga menjadi program mitra daripada Badan Pangan Nasional. Ya. Selanjutnya kaitannya dengan makan bergizi gratis bagi non-peserta didik, ini ada BGN sebagai mitra kerja yang juga tidak kalah pentingnya yang akhir-akhir ini kita share ke Bapak Ibu melalui grup Pokja 3 Selindo. Ini adalah edukasi keamanan pangan yang diselenggarakan oleh BP POM. Mungkin Bapak Ibu sering kita share terkait dengan webinar Paman Kece, ya itu sampai beberapa series Paman Kece itu Bapak Ibu ya. Kaitannya sama, terkait dengan bagaimana caranya kita aware terhadap makanan yang aman. Bagaimana sih kita harus memperhatikan makanan yang aman seperti apa. Dari sisi kemasan, dari sisi tampilan, dari sisi bau atau segala macam itu kita harus pelajari. Dan itu ada di program webinar yang diselenggarakan oleh Badan POM yang akhir-akhir ini sering kita ikuti dalam webinar-webinar yang kita share ke grup Project 3 Selindo. Selanjutnya Bapak Ibu. Next. Ya, ruang lingkup pelaksanaan program ini bisa nanti dilaksanakan di daerah. Yang kaitannya dengan revitalisasi aku artinya PKK berbasis tanaman unggulan daerah. Yang pertama, identifikasi tanaman unggulan daerah yang bernilai gizi dan ekonomi tinggi. Misalnya kita menanam cabai di Jawa, bawang merah di Sumatera Barat, singkong di Nusa Tenggara, atau kelor di Sulawesi, sagu, dan di Papua. Ini kita identifikasi mana tanaman-tanaman unggulan daerah yang bisa dijadikan ikonik dan nantinya bisa menyumbang dari sisi gizi dan berekonomi tinggi. Lalu kaitannya dengan pelatihan kader keluarga tentang teknik budidaya sederhana di pekarangan rumah dengan pot, tabula pot, polybag atau lahan terbatas. Ini sebagai upaya untuk dalam rangka revitalisasi aku hatinya PKK. Pembentukan kebun gizi keluarga sebagai demonstrasi plot atau demplot aku hatinya PKK di setiap daerah dan kelurahan. Selanjutnya bisa juga dilaksanakan lomba pekarangan produktif tingkat RT RW dusun sebagai sarana motivasi. Lalu dilakukan pendampingan pemasaran hasil pekarangan baik melalui bazar PKK, pasar rakyat maupun platform digital sederhana atau WhatsApp group, warga, marketplace dan juga lainnya. Ini dari hasil-hasil yang sudah dibudidayakan melalui kebun aku hatinya PKK ini bisa langsung dilakukan pendampingan untuk dilakukan pemasaran apabila kondisinya di lingkungan terkecil akhirnya artinya sudah dicukupi dari lingkungan sendiri baru bisa next untuk bisa dipasarkan ke lingkungan di luarnya. Lalu pemanfaatan pekarangan produktif melalui gertam cabai, nah ini bisa dilakukan
dengan pembagian bibit cabai gratis atau subsidi oleh tim penggerak PKK bekerja sama dengan Dinas Pertanian atau mitra lain. Ya. Lalu gerakan serentak menanam cabai di tingkat desa dan kelurahan. Ini kalau kami lihat di laporan berbagai report yang kami terima di grup Pokja 3 Selindo, ini sudah banyak yang melakukan sampai saat ini dan kami himbau untuk terus tetap melakukan. Karena cabai menjadi tolak ukur dalam inflasi di negara kita ini, masih menjadi tolak ukur. Lalu selanjutnya penggunaan polybag, vertikultur dan hidroponik sederhana bagi keluarga yang tidak memiliki pekarangan yang luas. Nah, selanjutnya kompetisi antar dasawisma dengan indikator produktivitas, jumlah batang tumbuh, panen pertama, total hasil panen. Lalu integrasi cabai dengan komoditas pekarangan lain seperti sayuran, toga, buah lokal untuk diversifikasi pangan. Ini juga menjadi penyokong atau pendukung daripada pemanfaatan pekarangan produktif getam cabai dan tanaman lainnya. Selanjutnya gerakan keluarga sadar gizi melalui edukasi B2SA dan MPASI lokal, makanan pendukung ASI lokal. Yang pertama gerakan konsumsi pangan lokal berbasis B2SA melalui peningkatan kapasitas kader, edukasi gizi, kelas parenting, demo masak, penyuluhan di posyandu dan media sosial. Lalu pelatihan olahan makanan lokal bergizi sehat. Lalu ada kampanye gemar konsumsi makan ikan, tadi saya sampaikan ada gisikan dan juga ada prowani atau protein hewani. Selanjutnya adalah festival pangan lokal sehat, ini bisa dilakukan juga di tingkat provinsi dan kabupaten. Silakan untuk sebuah contoh saja ini untuk meningkatkan gerakan keluarga sadar gizi melalui edukasi B2SA. Lalu yang terakhir memonitoring tumbuh kembang oleh kader PKK melalui kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Selanjutnya dukungan terhadap program MBG non peserta didik, ya Bapak Ibu sekalian. Ini bisa dilakukan dengan sosialisasi kampanye tentang pentingnya program MBG bagi non peserta didik dan lansia. Lalu juga kita mendukung penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil, menyusui dan balita dan lansia. Ini kondisional Bapak Ibu kalau memang di daerahnya ini kondisinya sudah dari kader atau dari binaan PKK itu ada hasil, ada yang dibudidayakan yang bisa mendukung program ini dan ini sudah berlebih, ini bisa juga untuk mendukung penyediaan makanannya. Jadi ini sebuah pemilihan yang opsional nantinya bisa juga dilakukan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Lalu pemantauan evaluasi gizi keluarga melalui kader PKK, lalu mendorong penggunaan bahan makanan berbasis lokal dalam program makan bergizi gratis. Selanjutnya advokasi terkait peran tim penggerak PKK, kader PKK, dan rangkaian proses pelaksanaan MBG non peserta didik dan lansia. Lalu menjadi pemasok makanan bergizi untuk mendukung pelaksanaan program kerja makan gizi gratis. Nah, selanjutnya sampai kaitannya dengan kampanye pencegahan susut sisa pangan. Ini juga ada kampanye dengan stop boros pangan, ya, atau gerakan sosialisasi piringku tak bersisa, itu tingkat keluarga. Ini sebagai contoh saja. Silakan nanti Bapak Ibu lakukan beberapa kegiatan yang bisa mendukung daripada kampanye pencegahan susut dan sisa pangan. Next, Mbak. Ini proses bisnis kaitannya Bapak Ibu, artinya nanti bagaimana dari tingkat kami, tingkat pusat, ya, untuk nantinya dari program-program yang ada kami sampaikan pada hari ini, kita akan yang pertama yaitu menyusun juknis secara nasional, yang selanjutnya nanti oleh tingkat provinsi, yaitu menyusun rencana aksi daripada juknis yang sudah disusun kami di tingkat nasional. Lalu untuk tingkatan kabupaten, yaitu mengintegrasikan program-program yang ada di
kami, ya tidak hanya Ketapang Mas, tapi juga ada 2 program lagi, Gemasan Lokal dan juga Reharta Bersali, untuk mengintegrasikannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di OPD di kabupaten kota. Lalu di tingkat kecamatan melakukan asistensi terhadap pelaksanaan program kepada TPPKK tingkat kelurahan. Lalu tingkat kelurahan melaksanakan kegiatan nyata, ya, seperti tadi kami coba contohkan, ya, Dempot Pengarangan, Gertam Cabe, dukungan MBG, dan juga gerakan Stop Boros Pangan. Lalu tingkat kelompok PKK RT RW Dusun, Dasa Wisma Keluarga menerapkan praktik pemanfaatan pangan produktif yang ini sudah sebetulnya pada tataran implementatif. Ya. Selanjutnya, next. Ya, dari sisi pelaporan yang pertama mengumpulkan langsung dari keluarga melalui mengenai pemanfaatan pengarangan, keterlibatan dalam kegiatan gizi serta praktik pencegahan susut sisa pangan. Ini dari kelompok PKK dusun atau Dasa Wisma. Lalu meningkat ke kelurahan mengkoordinasikan data dari kelompok PKK RT RW dusun tersebut, ya. Lalu ini akan dilaporkan, dinaikkan dan secara berjenjang ke tingkat kecamatan. Paling lambat minggu kedua bulan Desember. Ini langsung divalidasi dan dianalisis oleh di tingkat kecamatan. Laporan secara berjenjang langsung juga disampaikan kepada tingkatan kabupaten pada minggu keempat bulan Desember. Lalu dari sisi kabupaten pun melakukan validasi serta analisis terhadap rekapitulasi laporan dari kecamatan. Lalu ini laporan akan diteruskan ke tingkat provinsi terus berjenjang sampai dengan tingkat pusat untuk melakukan konsolidasi tingkat nasional di mana nantinya akan dibuatkan kebijakan yang didukung oleh program-program yang nantinya akan dikeluarkan PKK melalui Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, Mas. Nah, pembiayaan kemarin sudah dijelaskan oleh pada pemaparan sebelumnya bahwa pembiayaan kegiatan-kegiatan yang di PKK ini dapat bersumber dari berbagai macam, dari tingkat APBN, provinsi, APBD, dan juga tingkat desa. Selanjutnya, mohon izin Bapak Ibu, karena tadi sudah di-announce bahwa kita berbagi tugas dalam pemaparan. Ini merupakan akhir dari pemaparan kami terkait dengan pangan. Selanjutnya terkait dengan Gemasan Loka dikembalikan ke Ibu Kabit sebagai pembawa acara. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Bowo atas paparannya tentang pangan. Selanjutnya akan disampaikan tentang program Sandang oleh Bu Wilda. Kami mohon tidak lebih dari 15 menit Mbak Wilda karena program Sandang tidak sebanyak yang pangan ya. Semoga bisa dipercepat meskipun tetap efektif karena memang waktu kita tadi sudah terdiskon 15 menit. Silakan Mbak Wilda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kali saya sampaikan terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan program selanjutnya terkait program Sandang. Saya sampaikan terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu yang masih setia bersama kami dalam Zoom meeting. Terima kasih, kami salut ya karena biasanya semakin siang gaya gravitasi itu semakin besar. Jadi kita lebih sering menunduk, intensitas menunduk itu lebih sering seperti itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, langsung saja kita ke slide pertama. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan program kedua dari Pokja 3 yaitu Gemasan Loka. Kependekan dari Gerakan Memasyarakatkan Sandang Lokal. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, harap percaya dengan kami Pokja 3 bahwa dasar pemilihan tagline ini semata-mata tidak berarti kami terobsesi kepada nama artis Indonesia. Mungkin di kalangan ibu-ibu familiar ya Bu ya, Arya Saloka. Iya, jadi bukan karena dipengaruhi oleh faktor itu. Jadi
Ya, tapi nggak apa-apa juga. Jadi ketika kita mengingat program ini, kita juga ingat, maaf, terbalik ya. Seharusnya ketika kita mengingat artis tersebut, jadi kita lebih ingat kepada program Pokja 3. Nah, untuk program ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Yana Adrian bahwa merupakan salah satu penerjemahan dari tugas fungsi PKK untuk mendukung Astacita keempat dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, yaitu apa? Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesejahteraan gender, penguatan peran perempuan, kemudian generasi muda atau pemuda, serta penyandang disabilitas. Nah, gerakan ini sesuai dengan yang kami sampaikan pada slide itu dilakukan terpadu dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan atau desa yang harmoni dengan program dari pemerintah dan juga lintas sektor. Tujuannya apa? Kita ingin meningkatkan SDM sehingga dari segi peningkatan SDM dan segi pendidikan tersebut berimbas pada tingkat perekonomian dan dapat meningkatkan ketahanan keluarga. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kata harmoni jika kita mencermati KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu ya, artinya adalah selaras, serasi, dan seimbang. Nah, di sini kami berharap TPPKK baik dari pusat, provinsi, kabupaten kota sampai dengan tingkat bawah itu melaksanakan koordinasi awal dengan SKPD atau UKPD terkait di wilayah masing-masing untuk apa? Untuk mengidentifikasi program-program yang ada di UKPD atau SKPD tersebut yang berkaitan dengan gemasan loka ini. Jadi seperti yang kita ketahui bersama Bapak dan Ibu, urusan sandang itu tidak serta-merta dan tidak mutlak juga secara tunggal dihandle atau ditangani oleh satu SKPD atau UKPD secara khusus. Namun pasti kita harus melihat aspek apa yang akan dibahas, misalnya mulai dari produksi kah, atau perdagangannya kah, atau pemberdayaan masyarakatnya. Nah, dengan berbekal dengan hasil identifikasi ini, Bapak dan Ibu, TPPKK tidak bisa berjalan sendiri. Artinya kita harus berjalan bersama. Tidak hanya PKK, tapi juga pemerintah serta lintas sektor. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama. Nah, kita berasa ya kalau misalnya kita mendaki gunung, kemudian sendirian dibandingkan dengan kita mendaki gunung dengan bersama-sama teman-teman. Itu rasa lelahnya speknya berbeda, tingkatnya berbeda. Apa yang bisa kita maknai dari pepatah ini Bapak dan Ibu? Jadi ketika kita ingin mewujudkan indikator ketahanan pangan, maka PKK harus bersinergi, mau tidak mau harus bersinergi. Dan kemudian lanjut slide. Pada slide yang selanjutnya ini kita menyampaikan untuk maksud sesuai dengan tadi salah satu yang disampaikan oleh Ibu Yana di paparan pertama, penyampaian pertama awal, pertama kita memulai acara, bahwa maksud dari program ini adalah membangun kesadaran keluarga untuk mencintai dan menggunakan sandang lokal dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, kader PKK dan pemangku kepentingan lintas sektor secara berjenjang dan berkelanjutan. Ini nanti kita maknai lagi dalam diskusi karena waktunya singkat, jadi untuk slide ini saya bahas sedikit saja. Untuk sasaran ini mulai dari TPPKK pusat hingga desa dan kelurahan, kelompok dasa wisma dan kader PKK, para pengrajin sandang lokal dan masyarakat. Kita perlu cermati untuk poin 3 dan 4, para pengrajin sandang lokal, kenapa kita mencantumkan mereka ke dalam sasaran? Karena sesuai dengan isu strategis yang kita temui di lapangan bahwa terdapat keterbatasan regenerasi pengrajin sandang lokal dan bisa disebut kurangnya apresiasi terhadap profesi tersebut. Ini patut menjadi perhatian kita bersama untuk program ini dan untuk sasaran masyarakat.
masyarakat di sini bukan hanya untuk kalangan dewasa, tetapi juga sampai menyentuh generasi Z atau Gen Z seperti itu. Sesuai dengan Astacita bahwa generasi Z juga perlu diperhatikan dan mendapat sentuhan dari program-program PKK. Selanjutnya untuk tujuan ruang lingkup, ruang lingkup ini ada 3. Kita membatasi pada 3 saja, kalau berjalan semua sudah sangat bagus. Kampanye sandang lokal beretika dan berbasis budaya. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas desain dan inovasi produk sandang lokal. Dan yang terakhir adalah pelatihan penggunaan warna alami ramah lingkungan. Kampanye di sini tidak hanya sebatas kita bertemu dalam suatu forum atau berkumpul dalam satu ruangan atau tempat, tetapi bisa dilakukan dalam bentuk poster, leaflet, kemudian media sosial, website, atau mungkin media-media lain yang bisa kita gunakan. Jadi tidak harus kita menyediakan makan minum seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk tujuan ini ada 6 poin. Ada 6 poin yang mulai dari yang pertama meningkatkan kesadaran keluarga Indonesia akan pentingnya pelestarian sandang dengan budaya lokal sebagai identitas bangsa, hingga poin 6 yang terakhir yaitu mendukung program pemerintah dalam Astacita keempat. Next slide. Ini isu-isu strategis yang tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Ibu staf ahli yang pada pertemuan pertama. Kemudian next slide. Ya, ini program-program kerja yang bisa diintegrasikan dalam Gemasan Loka. Nanti kita pahami lebih detail ketika kita membaca juknis. Kami perlu informasikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa kami telah menyediakan juknis secara khusus untuk semua program kita. Next slide. Ini untuk pembiayaan tidak banyak, maaf. Ini malah sama ya, sebenarnya kita sama semua program adalah bisa bersumber dari dukungan penganggaran APBN ataupun APBD provinsi, APBD kabupaten kota, APBDes atau CSR atau kemitraan, lembaga donor, swadaya masyarakat ataupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Jadi Bapak dan Ibu jangan hanya terpaku pada kegiatan SKPD, namun berkreasilah. Jalinlah kerjasama dengan CSR atau mungkin juga hanya lembaga kemasyarakatan yang lain. Demikian, sepertinya next slide ada lagi. Baik, terima kasih. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya oper kepada Bang Victor, izinkan saya berpantun. Makan bakpia di Yogyakarta. Bakpia dibawa dari Jogja ke Cilengsi. Kalau ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami Pokja 3 siap berdiskusi. Silahkan Bapak Victor. Baik, Mbak Wilda, luar biasa. Ini baik dalam hal pemanfaatan waktu maupun dalam hal berpantun. Ini Mbak Wilda diberi waktu 15 menit, 9 menit sudah selesai. Padahal para pemirsa masih senang mendengarkan suaranya yang merdu. Jadi jangan marah sama saya, Bapak Ibu, marahnya sama Mbak Wilda. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara merdu yang selanjutnya adalah Bang Victor yang akan menyampaikan tentang program revitalisasi rumah dan tata laksana rumah tangga bersih, sehat, rapi, dan inovatif atau Reharta Berseri. Ini yang merupakan salah satu program perumahan dan tata laksana rumah tangga. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Kabid. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat Ibu Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Bapak Ibu pengurus Tim Penggerak PKK Pusat yang hadir secara offline, kemudian saya juga haturkan kepada Bapak Ibu pengurus PKK Provinsi Kabupaten Kota, 38 provinsi, 514 kabupaten kota yang sudah hadir secara daring. Mohon izin menyampaikan dan memperkenalkan secara singkat, saya Victor sebagai Sekretaris Pokja 3. Adapun yang bisa saya sampaikan hari ini terkait dengan program revitalisasi rumah dan tata laksana rumah tangga bersih, sehat, rapi, dan inovatif. Atau dengan tagline yang lebih mudah akan Bapak Ibu ingat semua,
Reharta Berseri. Boleh di next lagi? Baik. Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai rumah, maka kita akan mengingat sebuah hal yang sangat fundamental dalam kebutuhan dasar manusia. Kalau Bapak Ibu melihat pada screen di tampilan Bapak Ibu semua, maka ini merupakan bagian dari mandat atau regulasi peraturan pemerintah yang telah mengatur dan memiliki hubungan atau korelasi dengan penjabaran pelaksanaan kegiatan Pokja 3, lebih khusus mengenai pelaksanaan program terkait dengan papan. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu yang perlu saya tegaskan adalah selain landasan secara hukum atau yuridis ini, maka tentu saja pijakan berpikir kita juga ada landasan secara teoritis Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara secara teoritis mengenai kebutuhan dasar manusia, tentu saja saya yakin Bapak Ibu akan mengingat sebuah teori, yaitu teori hierarki kebutuhan dasar manusia yang dicetus oleh Abraham Maslow. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia Abraham Maslow itu kan ada 5 Bapak Ibu. Nah satu yang paling utama adalah kebutuhan secara fisiologis. Artinya kebutuhan yang paling utama dan harus terpenuhi. Di antaranya salah satu elemennya adalah kenyamanan atau ada keamanan dari tempat tinggal atau hunian sebagai tempat berlindung makhluk hidup. Itu yang paling mendasar Bapak Ibu. Tentu saja hal ini sejalan juga dengan pembagian dari kebutuhan dasar manusia yang mencakup salah satunya adalah kebutuhan primer atau kebutuhan utama yang tidak bisa kita lepas dari tersiadanya papan atau rumah yang layak bagi manusia. Sejalan dengan program pemerintah Bapak Ibu, saat ini perlu saya aturkan atau saya sampaikan permasalahan mengenai kondisi rumah yang siap atau layak ditempati bagi masyarakat ini sangat memprihatinkan. Kenapa? Kalau dilihat dari dua tahun terakhir dari data dari BPS Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menemukan kurang lebih 36% persentase masyarakat Indonesia yang tinggal di rumah namun dalam konteks adalah rumah tidak sehat layak huni. Tentu saja secara angka ini hampir mencapai 30 juta dari 70 juta penduduk Indonesia yang memiliki rumah yang tidak sehat layak huni Bapak Ibu. Korelasi ini dilihat dan dipertimbangkan oleh pemerintah selaras dengan adanya pengundangan atau amanat dari Perpres 12 tahun 2025 yang mengatur salah satunya terkait dengan pelaksanaan RPJMN 2024, 2025 sampai 2029. Yang kalau di awal Bapak Ibu telah mendengar dan mendengar arahan dari Ibu Sahli maupun Ibu Kabid, bagaimana penjabaran dari program kegiatan pemerintah, salah satunya yang telah dijabarkan melalui Asta Cita, dan diantaranya penjabaran lebih lanjut dijabarkan melalui program prioritas yang mencakup 17 program prioritas, satu diantaranya adalah terkait dengan pembangunan 3 juta rumah. Tentu saja pemerintah tidak diam Bapak Ibu sekalian, pemerintah melihat ada ruang, ada peluang dan ada kesempatan untuk memperbaiki tatanan kebutuhan dasar manusia. Sekioknya tim penggerak PKK harus mampu membersamai dan juga merespon hal-hal yang sifatnya inovatif maupun adaptif ini. Hasil rakernas kita yang terakhir Bapak Ibu telah membuktikan komitmen tim penggerak PKK pusat melalui penjabaran seluruh rangkaian kegiatan dari setiap Pokja, lebih khusus melalui Pokja 3 Bapak Ibu dalam konteks penyiapan kebutuhan dasar manusia melalui program rumah yang sehat dan layak huni bagi penduduk atau masyarakat Indonesia. Boleh next lagi? Baik. Sebagai latar belakang Bapak Ibu boleh bisa melihat secara visualisasi ada 3 faktor yang menjadi tolak ukur sebagai latar belakang kenapa rumah harus menjadi landasan atau pijakan bagi kebutuhan dasar manusia, sehingga setidaknya rumah yang dihuni harus mampu dan juga memenuhi kriteria sebagai rumah yang memiliki standar kesehatan. Yang kedua, kelayakan, dan yang tentu saja standar kelayakan akan menciptakan kenyamanan bagi para penghuninya, yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kemudian poin yang kedua Bapak Ibu dalam latar belakang yang kami aturkan atau kami sampaikan pada kesempatan hari ini adalah rumah layak huni juga menjadi isu dan tantangan. Salah satunya adalah pengaturan sebagaimana yang telah saya sampaikan di dalam RPJMN tahun 2025-2029 dan secara eksplisit
juga diterjemahkan melalui penjabaran program kegiatan Pokja 3. Kemudian yang terakhir terkait dengan latar belakang adalah bagaimana kita mendukung dan komitmen atas pelaksanaan visi dan misi dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang salah satunya diimplementasikan melalui 1 dari 17 program prioritas yang telah dilaksanakan saat ini. Selain dari yang sudah disampaikan tadi dari Ketua Pokja, ada makanan bergizi gratis, mungkin ada Koperasi Desa Merah Putih, nantinya ada sekolah rakyat dan beberapa program-program lainnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi prinsipnya untuk Rumah Sehat Layak Huni menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skala prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pokja 3 sampai dengan tahun 2029 nanti. Boleh dibantu di next lagi? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap bahwa dengan dilaksanakannya program Reharta Berseri ini akan memberikan sinergi, akan meningkatkan pemahaman secara menyeluruh, baik tim penggerak PKK pusat maupun tim penggerak PKK daerah, atau secara umum tim penggerak PKK secara nasional, tentang pemahaman keluarga untuk mengelola ruang dan sanitasi rumah. Apa artinya Bapak Ibu, jika rumah yang cukup atau rumah yang layak dalam konteks pemikiran kita, tetapi memiliki sanitasi yang minim. Itu salah satu contohnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan atau menjadi hal-hal pengingat untuk kita sebagai hal untuk menyiapkan rumah yang benar-benar siap atau mampu dijadikan sebagai rumah yang sehat untuk ditempati atau ditinggali. Kami mohon maaf Bapak Ibu jika screen pada layar Bapak Ibu belum terlihat. Baik, semoga sudah terlihat Bapak Ibu, kami izin untuk melanjutkan. Yang kedua adalah pemahaman keluarga tentang edukasi pengelolaan dapur sehat dan aman. Bapak Ibu, tentu saja makanan yang bergizi, makanan yang baik akan dikelola pada sebuah fase dan sebuah tempat yang menurut kita higienis dan aman. Aman dalam hal ini bukan harus mewah dan mahal Bapak Ibu, tapi tentu saja dapat memberikan nutrisi dan gizi bagi keluarga dan dikelola oleh tangan-tangan terampil dan berkualitas, yaitu ibu rumah tangga maupun para orang tua yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, tentu saja pemahaman keluarga tentang penataan ruang keluarga yang fungsional Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan, rumah yang besar tidak menjadi ukuran Bapak Ibu, tetapi bagaimana rumah yang fungsional. Artinya dalam seisi rumah dapat memberikan kontribusi atau space bagi kenyamanan keluarga ketika berinteraksi. Kemudian yang berikutnya tentang pemilahan dan pengolahan sampah. Sudah pasti aktivitas rumah tangga tidak lepas dari sampah organik maupun organik. Pokja 3 mengusung bagaimana mengedepankan 3R, tadi telah disampaikan oleh Ibu Sahli. Saya berharap atau kami berharap bahwa kegiatan pengolahan sampah juga menjadi salah satu prioritas yang bisa dilakukan oleh seluruh tim penggerak PKK pusat maupun seluruh tim penggerak PKK provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di Dasawisma dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih. Dan Bapak Ibu menjadi perhatian bersama, sampah juga akan bisa membawa berkah apabila ditangani secara inovatif dan tentu saja produktif. Yang berikutnya Bapak Ibu, terlaksananya gerakan rumah tertib dan ramah lingkungan. Kemudian yang berikutnya pemanfaatan teknologi tepat guna. Teknologi yang baik bukan tentu teknologi yang sulit Bapak Ibu, tetapi teknologi yang memang muncul karena hal-hal yang sifatnya inovatif. Hal-hal yang mungkin menurut kita tidak terpakai, tetapi dari gagasan-gagasan kreatif akan memunculkan ide-ide kreatif untuk kemajuan program kegiatan PKK. Kami berharap kader PKK yang akan diinisiasi digerakkan oleh seluruh tim penggerak PKK daerah dapat menghadirkan kader-kader inspiratif untuk memunculkan program-program berkualitas bagi Pokja 3 maupun bagi tim penggerak PKK secara keseluruhan. Dan yang terakhir secara tujuan Bapak Ibu, kami berharap bahwa seluruh program kegiatan tim penggerak PKK baik Pokja 3 dapat dimasifkan dalam bentuk publikasi sehingga tidak ada masyarakat yang tidak tersampaikan atau tidak ada masyarakat yang merasa tidak mengetahui. Bahkan tentu saja kader-kader diharapkan mampu memahami secara utuh. Tadi sudah disampaikan Bu Wilda, Bapak Ibu sekalian, semua Pokja telah memiliki juknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari komitmen dan penyelarasan pada hasil rakernas. Juknis akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ruang diskusi kami buka seluas-luasnya, konsolidasi bagi Bapak Ibu,
dalam memantapkan tupoksi kita ke depan. Boleh di next lagi. Isu strategis Bapak Ibu yang kami angkat atau kami bisa simpulkan di dalam paparan atau penyampaian pada kegiatan hari ini khusus pada bidang papan atau dalam hal ini ada 5 poin yang menurut kami bagaimana melihat belum optimalnya terkait dengan pendampingan dan perbaikan rumah sehat layak huni. Untuk itu Bapak Ibu, kaderisasi para pengurus PKK hemat kami harus mampu merencanakan, menyusun program kegiatan, bahkan memahami secara utuh semua program yang dilaksanakan termasuk kegiatan Pokja 3 untuk nantinya menjadi bahan sosialisasi atau pendampingan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak bisa kita pungkiri masih minimnya atau belum optimalnya implementasi dari pedoman ataupun NSPK yang disusun. Namun tentu saja kita bersyukur kali ini, tahun ini kita sudah memiliki NSPK yang nantinya akan membersamai kita sampai dengan tahun 2029 Bapak Ibu sekalian. Terakhir, dari isu strategis ini Bapak Ibu, saya izin agak next sedikit, yaitu belum optimalnya pengelolaan sampah. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, sampah bukan barang yang tidak ternilai, sampah akan dinilai apabila kita juga mampu untuk menakar, kemudian mengelola dengan baik. Boleh di next lagi? Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, 2 slide sebelum terakhir, mohon izin juga Bu Kabid, Bu Sahli. Slide yang berikutnya ini tentang ruang lingkup Reharta Berseri. Bapak Ibu ada 4 program yang akan kita laksanakan nantinya sampai tahun 2029. Secara penjabaran Bapak Ibu bisa melihat roadmap-nya, Bapak Ibu bisa melihat proses bisnisnya, Bapak Ibu dapat melihat capaian atau indikatornya, semua telah tersusun secara sistemik dalam buku petunjuk teknis Pokja 3. Namun dalam kesempatan kali ini kami hanya mengaturkan 4 ruang lingkup secara umum yang harus kita laksanakan sampai selesai nantinya 2029 yang mencakup pelaksanaan dari program pangan, program papan maksud saya. Yang pertama adalah terlaksananya rumah tangga. Hal-hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, di sini ada 4 poin secara garis besar. Artinya 4 poin ini tidak memberikan pemahaman bahwa cukup 4 poin ini saja Bapak Ibu, namun bisa kita simulasikan, bisa kita kreasikan, bisa kita kembangkan sesuai dengan kondisi, potensi maupun permasalahan yang ada di setiap daerah. Tentu saja kami berharap bahwa kegiatan program PKK harus mampu merespon dan menjawab permasalahan dan kegiatan PKK adalah solusi konkret bagi masyarakat. Terlaksananya rumah sehat, terlaksananya rumah tangga, kurang lebih ada 4 Bapak Ibu, ada edukasi pengelolaan rumah dan sanitasi rumah tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan edukasi pengelolaan dapur sehat dan aman. Yang ketiga penataan ruang keluarga yang fungsional dan nyaman. Dan yang keempat adalah pemilahan dan pengelolaan sampah rumah tangga. Kemudian yang berikutnya terkait ruang lingkup, gerakan rumah tangga tertib dan ramah lingkungan Bapak Ibu. Yang pertama ada campaign Bapak Ibu, bagaimana mengkampanyekan, bagaimana mempublikasikan, bagaimana menyampaikan secara utuh kepada masyarakat mengenai program Reharta Berseri ini. Kemudian bagaimana implementasi dari penerapan 3R yang dimulai dari tingkat rumah tangga. Tentu saja Bapak Ibu, jika segala sesuatu yang bermulai dari masyarakat harus juga dimulai dari kader, harus dimulai dari PKK. Jadi baiknya penerapan 3R juga bisa dimulai dari kader-kader kita menggerakkan kader Dasawisma sebagai piloting, kita menggerakkan kader Dasawisma sebagai contoh atau brand kita nantinya untuk menggerakkan masyarakat mengelola sampah dengan baik. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu terkait dengan sosialisasi desain rumah sehat berbasis budaya lokal. Tidak memungkiri Bapak Ibu, 38 provinsi, 514 kabupaten kota, 83.762 desa kelurahan memiliki etnik khas, kesukuan, tipikal budaya, kearifan lokal yang sangat berbeda. Tipikal rumah boleh saja mengusung dan tentu saja harus mengusung budaya dan kearifan lokal, tetapi tidak akan meninggalkan rasa aman, nyaman, dan tentu saja layak untuk ditempati oleh kita semua. Yang terakhir terkait dengan gerakan sehat adalah penggunaan teknologi sederhana untuk sanitasi rumah Bapak Ibu. Kami berharap dengan kondisi saat ini harus muncul ide-ide kreatif yang akan memungkinkan tata kelola sanitasi di rumah dapat terfasilitasi, dapat terbantu melalui hal-hal yang mungkin terlupakan namun bisa untuk dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemanfaatan teknologi tepat guna di rumah tangga
ada 3 hal yang menjadi fokus penekanan kita. Yang pertama adalah pelatihan. Kami berharap bahwa pelatihan ini bukan saja merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh setiap PKK pada setiap daerah, namun harus masif dan keberlanjutan kita lakukan Bapak Ibu, karena mengimbangi dan akan memberikan efek bagi produktivitas atau terciptanya SDM yang unggul, lebih khusus bagi kader-kader yang profesionalitas. Untuk itu pelatihan penggunaan alat sederhana, edukasi perilaku hemat energi dan air Bapak Ibu, dan pelatihan membangun resapan air sederhana, kami berharap dan berkeinginan ini bisa terlaksana oleh seluruh provinsi kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, menutup penyampaian untuk ruang lingkup, campaign Rehata Berseri. Ada promosi yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Bagaimana kegiatan-kegiatan PKK, bagaimana kegiatan-kegiatan Pokja 3 harus dekat dengan masyarakat, harus dikenal oleh masyarakat, menarik minat masyarakat, menarik perhatian masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat enggan untuk lari atau berpaling dari kegiatan kita. Untuk itu kami berharap dengan adanya campaign Rehata Berseri melalui apresiasi penghargaan kepada kader, integrasi kegiatan PKK akan membranding kegiatan PKK khususnya kegiatan Pokja 3 lebih baik lagi tahun ini, tahun depan, sampai dengan nantinya kita diberikan amanat atau tanggung jawab untuk tetap melaksanakan tugas sebagai pengurus PKK sesuai dengan penugasan. Bapak Ibu, mengakhiri yang saya sampaikan, terakhir slide penutup terkait dengan pelaporan secara umum dan normatif bahwa PKK sampai dengan saat ini secara kelaziman struktur organisasi sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa faktor yang menjadi catatan kita bahwa sekiranya untuk pelaksanaan program Pokja 3 kami berharap bisa tetap terlaksana sebagaimana pelaporan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, yaitu secara bottom up. Dari tim penggerak PKK pusat akan menerima input atau laporan atau feedback berdasarkan program kegiatan yang telah dilakukan mulai dari kelompok PKK RT RW Dasawisma, tim penggerak PKK kelurahan, tim penggerak PKK kecamatan, kabupaten kota, bahkan provinsi yang ada saat ini. Untuk itu sinergi maupun konsolidasi nantinya Bapak Ibu, kita berharap ini tetap terjalin dengan baik. Ada hal-hal yang menjadi kendala permasalahan di lapangan, jangan enggan, jangan sungkan untuk mengkomunikasikan. Tim penggerak PKK Pokja 3 senantiasa dan selalu menunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian, menunggu waktu untuk membangun dan membersamai Pokja 3 sampai dengan tahun 2029 nanti. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk pembiayaan secara normatif berasal dari APBN untuk PKK pusat nantinya, untuk PKK kabupaten kota provinsi dari APBD, untuk PKK desa lebih khusus pemanfaatannya dari APBDes. Kami yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu di dalam mengelola program kegiatan PKK akan mengusung 2 hal, yaitu kemampuan dan kebutuhan. Apa artinya kegiatan kita nilai mampu untuk dilaksanakan, namun secara kebutuhan tidak fundamental. Yang kedua, kita merasa butuh dalam melaksanakan kegiatan, tapi secara skala dan kebutuhan penganggaran juga tidak cukup. Makanya mengakhiri kesimpulan yang kami bisa sampaikan, semua program yang bisa kita jalankan tetap harus memenuhi kriteria dan perencanaan dan dikonsolidasikan dengan ketua tim pembina, dalam hal ini adalah wali kota, bupati, dan tentu saja gubernur untuk mendapatkan dukungan responsif dan juga tidak terlepas dari dukungan para pembina, yaitu OPD-OPD terkait, dalam hal ini melalui Dinas Ketahanan Pangan, dinas-dinas pemukiman maupun perumahan yang ada pada setiap provinsi, kabupaten, kota untuk melaksanakan dan mensukseskan kegiatan Rehata Berseri sampai dengan selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pimpinan rapat atau pimpinan Zoom pada kali ini, Ibu Kabid yang saya hormati dan banggakan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bang Victor. Betul kata Bu Medi, 2 jam ternyata waktu yang sangat singkat untuk sosialisasi ini. Untung Bang Victor biasa nge-rap. Tadi menyampaikan sebegitu banyak paparan karena beliau biasa nge-rap, jadi bisa dilaksanakan dalam waktu yang tepat sampai jam 14.30. Jadi Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu 30 menit. Saya harap tidak lebih dari jam 15 termasuk nanti untuk kata penutup, karena kita juga harus solider pada saudara-saudara kita yang ada di daerah timur. Mereka mungkin nanti akan sampai maghrib ini kalau kita banyak waktu yang
waktu yang terlalu banyak untuk maksudnya tidak efisien dalam memanfaatkan waktu. Bapak dan Ibu, kami buka diskusi untuk program-program Pokja 3. Silahkan, kami akan memulai dengan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah dari TPPKK Bangka Bara. Nomor 2 dari Jember, silakan. Yang ketiga dari luar, kalau bisa dari timur. Apakah ada? Dari Oku ya, dari Oku silakan. 3 penanya. Dimulai dari Bangka Bara. Bangka Belitung ya, bukan Bangka Barat. Bangka Belitung ya, Rahma. Bangka Barat, Ibu. Oke, siap. Silakan. Soalnya ada Terima Bangka kasih. Belitung. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Silakan Bangka Barat. Iya, kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Bangka Barat. Perkenalkan, nama saya Kosmaria selaku Ketua Pokja 3 tim penggerak PKK Kabupaten Bangka Barat. Terima kasih untuk Bapak Ketua tim penggerak PKK Pusat dari tim Ibu Kabupaten Bangka Barat, Ibu Wakil dan juga Bapak Sekretaris serta staf ahli yang hadir dan semua rekan-rekan Ibu, yang hadir. Bangka Barat dulu ya Ibu ya. Ini Iya. adu sepertinya. PKK Pusat, Ibu Bangka Barat dulu ya Ibu. dan juga Bapak Sekretaris serta staf ahli yang hadir dan semua rekan-rekan yang hadir. Barat dulu ya Ibu ya. Ini Iya. adu sepertinya. Iya Ibu, kami dari Bangka Barat Ibu. Bangka Barat. Silakan. Untuk yang ingin kami tanyakan Bu, pertama mohon izin ini sharing dari untuk buku petunjuk teknis yang sudah kami terima di bulan Agustus ya Ibu. Itu ada papan data, mungkin itu hanya typo dikit, mungkin untuk nanti diperjelaskan lagi karena ada di jumlah yang Bentar ya, Ibu, nomor sebentar. Agustus ya Ibu, itu ada papan data, mungkin itu hanya typo dikit, mungkin untuk nanti diperjelas. Kolom 18 tentang jumlah rumah layak huni dan tidak layak huni dan sehat dan layak huni serta tidak sehat dan tidak layak huni. Pada angka kolom 18 itu tertulisnya Z Ibu, mohon izin mungkin nanti agar bisa diperjelas karena takut ada kesalahan dalam pengertian yang lainnya. Kemudian untuk mohon persepsi kesamaan persepsi untuk pengisian papan data ini, karena dulu kita menggunakan, kami Kabupaten Bangka Barat selalu menyampaikan bahwa untuk penggunaan pengisian makanan pokok itu kita menggunakan bubung rumah. Memang di buku petunjuk teknis ini sih disampaikan bahwa seluruh pendataan berdasarkan KRT kecuali untuk makanan pokok berdasarkan KK. Berarti untuk berdasarkan hasil rakernas ini kita semua menggunakan KK untuk makanan pokok. Tetapi jumlah rumah sehat dan seterusnya itu menggunakan KRT. KRT ini kalau selama ini kami sebut sih bubung rumah, seperti itu Ibu ya. Mohon nanti agar disamakan persepsinya karena kami selaku kabupaten kadang menemukan perbedaan pendapat dengan kabupaten-kabupaten lainnya Ibu. Kemudian kembali dengan kegiatan program unggulan, yaitu unggulan Pokja 3 ada 3, Ketapang Mas, kemudian Gemasan Loka serta Harta Berseri. Kebetulan pada tahun ini kita di PKK Kabupaten Bangka Barat ada kegiatan yaitu kegiatan sosialisasi tata laksana rumah tangga. Nah, dalam kegiatan ini kami menyampaikan sosialisasi mengenai pemanfaatan pekarangan, mengenai pemanfaatan dan cara pengolahan sampah, serta tentang rumah layak huni. Kemudian dari sosialisasi itu kami pun akan melakukan
sejenis lomba Ibu. Jadi agar seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat mengikuti lomba untuk kegiatan tata laksana rumah tangga. Nah, untuk kegiatan yang program unggulan yang 3 ini kan baru kita terima dan ini kami telah susun karena di tahun-tahun sebelumnya kami agak kesusahan untuk menilai bagaimana keadaan kecamatan atau desa-desa yang ada khususnya di Kabupaten Bangka Barat. Karena selama ini kita selalu menilai ke Aku Hati MKK. Aku Hati MKK hanya menyentil sedikit untuk kegiatan tata laksana rumah tangga. Jadi mungkin nanti memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu bahwa nanti ada juknis untuk setiap Pokja termasuk Pokja kami, Pokja 3 yaitu Pokja kita Pokja 3. Nanti akan kami sangat tunggu juknisnya karena ini kita akan mulai untuk lomba ini di rencana sih minggu depan. Itu udah kita mulai. Kemudian untuk Ibu izin, Ibu, mohon Iya. dipersingkat karena ada penanya lain ya Bu ya, mohon izin. Oke, siap Ibu. Kemudian untuk yang rumah layak huni Ibu, kami kemarin sempat dapat informasi dari provinsi juga karena ada juga sosialisasi bahwa kriteria rumah layak huni itu adalah salah satunya atapnya tidak menggunakan asbes. Nah, tadi memang ada Pak Prabowo yang menyampaikan Pak Victor yang menyampaikan bahwa hampir rumah di Indonesia ini artinya tidak layak huni, termasuk kami di Bangka Barat juga mungkin 80% atap yang digunakan oleh masyarakat kami itu berbahan asbes. Jadi kami mohon bantuan nanti mungkin apakah mungkin di juknisnya sudah dijelaskan atau belum. Mungkin itu dulu Bapak Ibu atas kesempatannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu dari Bangka Barat ya. Sekarang kita menginjak ke Jember tadi ya yang sudah disebutkan sebagai penanya kedua, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu dan Bapak pengurus Pokja 3 dari PKK Pusat. Perkenalkan kami pengurus Pokja 3 dari tim penggerak PKK Kabupaten Jember. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait data. Yang pertama yaitu mengacu pada lampiran data keluarga yang berhubungan dengan nantinya data untuk mengisi kegiatan di Pokja 3. Yang pertama pemanfaatan tanah pekarangan. Sesuai dengan pengalaman di wilayah kami itu kan ada desa dan perkotaan nggih Bapak Ibu nggih. Kalau di perkotaan itu ada perumahan. Di perumahan itu biasanya karena wilayahnya itu berhimpitan sehingga ada KRT yang mempunyai 2 rumah. Yang ditinggali atau yang dihuni itu misalnya tidak ada pemanfaatan tanah pekarangan sama sekali. Tapi beliaunya beli rumah lagi atau lahan yang tidak jauh jaraknya dengan rumah induk. Lah, di sini kan berarti ada 2 rumah. Apa nantinya isian dari data keluarga itu hanya 1 atau mungkin ada 2 gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu lampiran kedua dari data keluarga, lampiran 4.14.2C tentang industri rumah tangga. Di era digitalisasi ini sekarang kan meskipun kita tidak produksi, itu kita kan mempunyai kegiatan jual beli nggih Bapak Ibu nggih, yang biasa mungkin kita sebut UMKM. Lah yang saya tanyakan di sini tentang jasa. Sedangkan industri rumah tangga ini di pemikiran kami adalah usaha yang memproduksi atau bahkan mempunyai karyawan. Lah di sini ada jasa. Kalau jasa kan tidak punya karyawan terkadang. Apalagi yang jualan online gitu nggih. Jadi yang memproduksi orang lain tapi warga tersebut hanya menjual jasa sebagai agen atau distributor. Lah itu apa masuk di kategori industri rumah tangga ini? Begitu, mohon penjelasannya.
Terus untuk pertanyaan yang ketiga, terkait tadi sudah disampaikan oleh penanya yang pertama, yaitu tentang kriteria rumah layak huni dan rumah sehat. Mungkin agar kita di seluruh Indonesia, mulai dari PKK provinsi sampai di tingkat dasawisma, mohon mungkin dari PKK pusat mempunyai pakem atau sebuah format kriteria tertentu sebagai acuan kami untuk menilai setiap rumah itu sehat ataupun layak huni. Jadi kita biar sama, nggih Bapak Ibu, satu Indonesia biar tolak ukurnya itu sama. Mungkin itu yang bisa kami tanyakan dari Kabupaten Jember. Mohon bimbingannya dan mohon jawabannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Pokja 3 dari Jember. Kita ke Oku, silakan dari Oku. Ya. Tadi Oku angkat tangan tapi tidak ada di daftar, nggak jadi. Oke. Oku berarti sudah menurunkan angkat tangannya mungkin karena sudah ditanyakan oleh yang lain. Ke Muko-Muko, sekarang silakan Muko-Muko. Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, terdengar suaranya. Baik Bu, kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Sumuko, Provinsi Ibu izin Bengkulu. bisa suaranya agak keras biar kami bisa lebih jelas mencatat pertanyaan Ibu. Baik Bu, kami ulangi lagi. Baik Bu, kami ulangi lagi. Kami dari Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Terus nama saya Depi Lenianti, Ketua Pokja Kabupaten Pokja 3 Kabupaten Muko-Muko. Nah, di sini kami akan menanyakan Bu, yang termasuk dalam jumlah kader Bu, agak rancu Bu. Ya Bu ya. Nah, kader itu kan orang yang mau dan ingin ikut menjadi kader, misalnya pangan, sandang, dan tata laksana rumah tangga. Nah, di sini di sana kita melihat ya Bu ya, kader pangan, apakah itu contohnya kita di PKK ini Bu ya, kita sudah menjadi anggota PKK. Nah, di sana kita belum sosialisasi misalnya, belum ada sosialisasi, tapi kita sudah belajar masalah pangan, sandang, dan tata laksana rumah tangga. Apakah itu disebut kader, Bu? Nah, itu. Yang kedua tadi mau tanya yang masalah rumah, kriteria rumah sehat dan layak huni. Tapi sudah ada 3 pertanyaan gitu, Bu. Silakan Ibu lanjut Ibu. Sudah Ibu? Sudah? Saja yang kurang ngerti. Sudah Udah, selesai pokoknya Ibu? cuma itu saja yang dapat kami sampaikan Bu, yang sangat meragukan itu tadi di jumlah kader gitu Bu. Nah, yang disebut kader pangan itu bagaimana, kader sandang, dan kader tata laksana rumah tangga. Apakah itu masalah yang masuk kader itu, apakah Pokja 3 aja, apa umum gitu Bu? Baik, sebetulnya ini kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Medi, Bu. Mungkin nanti akan dijelaskan kembali ya Bu ya, biar nggak ada miss apa yang dimaksud dengan kader, karena ini menyangkut umum, bukan hanya Pokja 1, 2, dan 3. Kemarin kan sudah disebutkan kalau kader khusus itu apa, kalau kader umum itu apa ya Bu ya. Nanti disampaikan lagi dengan lebih jelas. Maunya oleh ini Bu, saya minta apakah ini khusus Pokja 3 atau umum gitu Bu? Kan di kita ada apa Pokja yang lain, 1, 2. Ibu itu melihat apakah itu di
papan data umum atau papan data khusus Pokja 3? Pokja 3, Bu. Ya, kalau untuk Pokja 3 berarti adalah kader yang ada di Pokja 3. Karena Ibu kan tidak menghitung untuk Pokja-Pokja lainnya. Nanti kan akan direkap apakah matching nggak dengan kader umum. Itu mungkin ya Bu ya, udah langsung saya jawab. Nanti kalau Bu Medi akan menjawab kembali, mungkin kalau itu Ibu melihatnya ada di papan data Pokja 3. Ya, Baik itu Bapak dan Ibu, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, nanti akan ada yang langsung bisa saya jawab, ada yang akan dijawab oleh Bang Victor, Pak Bowo, sama Bu Wilda. Pertama yang saya jawab tadi tentang petunjuk rumah sehat layak huni. Sebentar Ibu, saya biar nggak salah tahunnya ya Bu ya. Sebentar. Jadi kami pernah menerbitkan, Mbak Wilda belum sampai, Mbak Wilda, tolong sana yang rumah sehat layak huni. Jadi Bapak dan Ibu pada tahun 2022 ini sudah terbit pedoman rumah sehat layak huni. Nah ini sebetulnya di saat Rakor Pokja 3 sudah kami sampaikan, tapi mungkin ada dari beberapa ibu yang hadir saat ini, mungkin saat itu bertugas di Pokja lain atau belum bergabung di PKK. Oleh karena itu mungkin nanti akan di-share kembali ini di grup Pokja 3 Selindo. Silakan Bapak dan Ibu pelajari, mungkin termasuk tadi yang atap asbes. Seingat saya itu tidak ada larangan untuk menggunakan atap asbes, tapi nanti lebih detail silakan dipelajari. Ini pedoman ini disusun bersama perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR. Jadi kami mencoba mengakomodir karena kedua kementerian itu mempunyai pedoman tentang rumah sehat layak huni sendiri-sendiri. Jadi kami coba menggabungkan, termasuk di akhir nanti ada satu klausul bahwa semua yang menjadi pedoman ini juga disesuaikan dengan kondisi lokal, kondisi masing-masing. Karena mungkin rumah sehat layak huni di DKI akan berbeda dengan di provinsi lainnya, itu Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan. Tapi ada satu kunci-kunci yang relatif khusus untuk diikuti dalam memberikan penilaian pedoman rumah sehat layak huni. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk beberapa pertanyaan mungkin kami akan meminta Bapak dan Ibu yang tadi menyampaikan presentasinya, barangkali ada yang ditambahkan. Dimulai dari Pak Bowo, silakan Pak Bowo dari aspek pangan tadi apakah akan ada yang dijawab? Baik Ibu, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Bangka Barat. Ini sebetulnya kaitannya dengan papan data, ya Bapak Ibu. Tadi ada di kolom 18 tertulis bahwa tertulis bahwa itu Z ya Bu ya. Jadi ada kriteria rumah, ada tidak sehat, tidak layak huni, dan juga zina. Itu mohon izin kami itu typo Bapak Ibu, ini memperjelas, nanti kita akan perbaiki dan nanti bisa di-download lagi di link yang akan kita sampaikan di kemudian hari. Selanjutnya kaitannya dengan makanan pokok bubur rumah menggunakan KK atau KRT ya Bu ya. Pertanyaannya tadi, makanan pokoknya bubur. Ini hitungannya rumah atau KRT. Nah ini kalau kaitannya dengan papan data Pokja 3, memang di situ ada tulisannya beras dan non beras. Kalau kriterianya bubur ini kan maksudnya sebetulnya kriterianya beras Bu. Walaupun dalam satu rumah itu ada beberapa kakak, ya dimungkinkan ada beberapa kakak, dan itu dihitungnya misalkan dalam satu rumah ada 2 kakak, maka dalam satu rumah itu ada 2 kakak, maka terhitungnya 2, diisikan dengan nilai 2. Ya, jadi yang dihitung adalah kakaknya. Kalau misalnya masuk dia kriteria bubur, dalam satu rumah itu dihitungnya misalnya itu adalah jumlah kakak, dalam satu rumah itu ada dua kakak gitu Bu. Kakak itu pengertian kartu keluarga kan Bu ya. Nah berarti yang diinputkan oleh dalam papan data itu adalah 2. Bubur masuk dalam makanan yang bersifat beras.
Kalau dari kami kaitannya dengan lalu izin terkait dengan industri rumah tangga, tadi ada UMKM ya Bu ya, UMKM tuh bagaimana dengan industri yang bersifatnya jasa. Nah kalau industri kan pengertian tadi juga Ibu sudah jelaskan bahwa ini ada proses produksi dari mulai barang mentah sampai dengan barang jadi yang industri kecil skala rumah tangganya ini bisa kami artikan itu pekerjaannya mungkin hanya sekitar 3 atau 4 orang dalam satu industri. Nah, kalau bagaimana dengan perhitungan nih kalau misalnya di situ ada terkait dengan jasa, jasa misalnya dia hanya reseller, hanya menjual kembali lah istilahnya barang hasil produksi. Nah, kalau menurut pandangan kami itu tidak usah dimasukkan dalam papan data. Jadi betul-betul yang masuk dalam wilayah industri itu yang dimasukkan dengan masuk ke dalam papan data. Dari kami tambahan itu mungkin dari teman-teman silakan. Silakan Bang Victor, ada tambahan? Sudah cukup, Mbak Wilda? Ada tambahan? Tadi Mas Bowo sudah yang kalau punya 2-3 rumah, rumah mana yang dinilai? Hitungannya kakak Ibu. Oh, hitungannya kakak, Bapak Ibu ya, sudah saya khawatir punya 10 rumah, nanti rada repot juga. Ya. Ini saya sebelum menambah, tinggal 8 menit lagi nih Bu Medi, apakah langsung penutup saja atau masih boleh bertanya, masih ada yang belum diakomodir itu dari Bogor dan Ketapang. Ya, mohon izin Ibu, sebenarnya kan kita ada kita miss tadi 15 menit ya. Jadi berusaha konsisten Baru untuk boleh masih ya, ada, ya masih ada sisa waktu. Karena tadi saya khawatir yang untuk saudara-saudara di Indonesia bagian timur terlalu sore. Jadi silakan untuk Kabupaten Ketapang dan Bogor. Saya kalau Bogor ini tidak berani untuk menolak Bu Medi. Saya sama Bu Yana nanti nggak bisa pulang ke Bogor ini. Persilakan Ketapang dulu Ibu. Kan dia resign. Izin Ibu bisa ditunda sebentar karena di sini bertepatan dengan azan asar. Kita sebentar ya Ibu ya, kita tunda dulu. Ternyata belum azan. Silakan Ibu Kabupaten Ketapang Ibu. Suaranya belum terdengar Bu. Izin Ibu belum terdengar suara merdunya Bu. Apakah masih di mute tapi sudah dibuka tuh Bang. Izin Bu, suara kami terdengar Bu. Halo? Belum ya Bu, mungkin ada kesalahan teknis sambil kami menunggu Ketapang Ketapang bisa didengar. Dipersilakan dulu Kota Bogor. Ternyata kota ya, bukan kabupaten. Kota Bogor kenapa gelap-gelapan? Sedang mati listrik kah? Apakah sedang mati lampu Ibu? Aduh, Ibu Yana gimana ini Kota Bogor gelap-gelapan? Kumaha iya? Silakan Ibu, yang penting terdengar Ibu. Assalamualaikum, kedengaran Bu? Izin. Assalamualaikum. Ibu kurang jelas juga Ibu. Apa karena mati lampu Ibu? Tidak ada suara dan gelap-gelapan. Aduh, Ibu Yana kumaha iya Ibu. Bentar Bu. Izin yang nomor Pokja 3 yang nomor 2 Bu, kalau diperkenankan Bu. Ada mic ini. Ada mic. Emang kan aja deh. Di sana di. Oh, ada device yang join ya Ibu ya. Langsung pertanyaannya aja Ibu. Halo Ibu, kedengaran Bu, izin? Nah, sekarang kedengeran Pak. Oh iya. Izin Ibu Bapak sekalian, ada beberapa pertanyaan. Saya Imam Hanafi Bu, Wakil Ketua Pokja 3 Bu.
di PKK Kota Bogor. Pertanyaan yang pertama terkait dengan KK dan KRT seperti yang kemarin kami tanyakan Bapak Ibu. Ini apakah berdasarkan data dari KK dan KRT satu kelurahan atau berdasarkan dengan data yang ada di data Dasawisma? Karena ini nanti kaitannya dengan pengisian di kolom-kolom terkait dengan makanan beras non beras sampai dengan data pemanfaatan pekarangan dan rumah sehat begitu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tadi yang disampaikan makanan beras dan non beras. Sekiranya dalam satu kakak itu ada yang mengkonsumsi beras, taruhlah ada anggota keluarganya 5, yang makan beras itu ada 3, kemudian yang non berasnya ada 2, itu kira-kira yang nanti kita data apakah yang paling banyak mengkonsumsi beras gitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan industri rumah tangga, jasa dan sandang. Kalau kita melihat di lampiran dari pengisian data Pokja 3 untuk industri pangan, sandang, dan jasa ini, Pokja 3 adalah usaha keluarga, bukan industri yang tadi Bapak mungkin sampaikan gabungan tiga orang misalnya gitu ya. Kalau di lampiran di tabel data Pokja 3 ini, usaha tersebut berdasarkan usaha keluarga. Bedanya dengan Pokja 3 Pokja 2 adalah usaha dalam bentuk berkelompok. Kalau tadi disampaikan Bapak terkait dengan usaha gabungan 3 orang, dalam arti 3 orang itu kan kami asumsikan 1 kelompok ada 3 orang begitu. Mohon penjelasan lebih lengkap lagi. Terkait dengan berikutnya terkait dengan rumah sehat layak huni, mohon kalau bisa disampaikan kembali. Kami pernah dapat link panduan rumah sehat layak huni. Mungkin ini yang perlu kami sosialisasikan lagi kepada tim penggerak PKK kecamatan dan kelurahan, termasuk dengan Dasawisma. Karena masih di lapangan itu terjadi untuk pendataan rumah sehat ini ada kaitannya dengan pendataan yang dilakukan oleh Pokja 4 kaitan dengan PHBS. Termasuk misalnya rumah sehat itu yang di dalam rumahnya tidak merokok, sedangkan di Pokja 3 kan tidak ada kriteria terkait dengan KTR. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Jadi sebelum tadi dari mana tadi dari yang muko-muko ya, yang tidak ketapang, yang belum terdengar, mungkin silakan Pak Bowo, Bapak Ketua Pokja, bisa dijawab, direspon dulu. Tadi tentang ada pertanyaan tentang sebetulnya ditanyain tadi Pak Bowo ya, kepala rumah tangga, kakak dan lain sebagainya. Terus yang beras non beras mana yang dimasukkan, dan tadi yang tentang rumah sehat layak huni ya dengan PHBS gimana itu pemisahannya. Silakan Mas Bowo. Bisa nambahin Mas Bowo aja. Saya di papan data dulu. Baik, kaitannya dengan tadi Bapak sampaikan, memang pengertian industri rumah tangga itu bukan berarti di dalam rumah tangga itu meng-hire orang 3-4 orang untuk bergabung dalam satu industri, tidak. Pengertian industri rumah tangga itu ya keluarga yang ada di situ, ya keluarga yang ada di situ mendirikan industri, seperti itu Pak sebetulnya. Yang tadi maksud kami itu seperti itu. Jadi rumah tangga yang ada di situ mungkin bisa jadi jumlahnya 3-4 orang atau lebih, itu mendirikan industri di skala rumah tangga atau skala keluarga. Bukan berarti dia mendatangkan dari tempat lain, cuman memang di rumah tangga tersebut yang dilakukan proses daripada industri. Kaitannya dengan tadi pertanyaannya, data yang digunakan beras dan non beras, Bapak izin saya kurang
nangkep tadi yang beras non beras gimana Pak? Bisa diulangi Pak, izin? Jadi Mas Bowo tadi bilang kalau dalam satu keluarga ada yang makan beras 3 orang, yang lagi tidak makan beras, yang 2 orang lagi makanannya non beras. Nah, yang dimasukin tuh yang beras atau yang non beras. Baik, izin Ibu. Ini sebetulnya kan kesepakatan bersama ya Bu ya. Kaitannya juga dengan konsumsi ini kita hitungnya per kakak. Jadi kalau misalnya per kakak itu konsumsinya adalah beras, ya dihitungnya ya yang beras yang dimasukkan. Karena kalau melihat jumlah tadi juga kan secara mayoritas juga di konsumsi adalah beras. Jadi memang yang kita hitung adalah per kakak 1 orang. Jadi hitungannya satu yang dimasukkan ke dalam papan data. Jadi seperti itu Bu. Ya Bapak Ibu, jadi itu yang diambil adalah yang dominan karena kalau satu-satu akan sangat rumit. Nanti ada anaknya yang hanya makan Indomie, sedangkan yang lainnya makan beras harus. Tapi tidak ada salahnya jika di catatan kaki mungkin Bapak Ibu memberikan catatan bahwa di dalam keluarga-keluarga yang dicatat juga terdapat yang sudah beralih ke non beras. Ada berapa orang itu bisa sebagai catatan kaki ya Bapak Ibu. Nah itu kemarin sudah dibahas juga sebetulnya di Rakor Pokja 3 karena ada beberapa kasus yang seperti ini. Jadi kita ambil kesimpulan adalah yang dominannya. Saya menambahkan itu. Tadi apakah ada yang masih belum dijawab Ibu Sekretaris? Saya pikir udah terjawab semua ya. Oh, yang PHBS. Nah, Bapak dan Ibu, nah ini yang di rumah sehat layak huni itu kita lebih banyak bertitik tolak ke fisiknya, belum ke aspek misalnya tidak boleh merokok. Jadi kalau di rumah sehat layak huni untuk mengakomodir bahwa itu tidak boleh merokok adalah misalnya harus cukup ada ventilasi dan seperti itu. Karena mungkin juga akomodir kalau ada yang merokok, tetapi itu kalau sudah menjadi satu pegangan buat kita bahwa kalau di dalam rumah merokok itu adalah rumahnya tidak akan sehat layak huni. Nah, di rumah sehat layak huni itu tidak dibahas sampai ke aspek itu. Nah, mungkin juga seperti sampah. Nanti ada hal-hal yang mungkin bisa overlap antara Pokja 3 dan Pokja 4. Nah, untuk Pokja 3 itu adalah levelnya adalah pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, sedangkan di Pokja 4 adalah sudah meliputi lingkungan secara lebih luas. Nah, mungkin itu nanti sebetulnya jangan diperkarakan itu adalah tupoksi yang mana, malah ini akan lebih bagus, akan bersinergi antar Pokja di dalam mengelola salah satu permasalahan yang kita temui nanti di lapangan. Itu juga nanti juga akan banyak juga bertabrakan antara Pokja 2 dan Pokja 3 misalnya. Dalam hal kayak tadi hanya ada jual beli saja misalnya ke Shopee. Nah nanti itu adalah berhubungan dengan Pokja 2. Sedangkan misalnya dengan pengolahan pangan, nanti misalnya yang menghasilkan keripik, singkong jadi keripik, nah itu adalah ada di ranahnya Pokja 3. Nah ini juga kalau kita membuat keripik nggak ada yang menjual, tidak ada yang Pokja 2, ini tidak akan berkelanjutan. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu, kami tidak bisa secara detail menjelaskan semua hal di dalam sosialisasi ini. Insya Allah ke depan kami akan ada Rakor Pokja 3 yang akan dihadiri oleh semua anggota Pokja 3. Nah di sini juga akan kami lari lagi menyepakati misalnya dalam hal pengisian papan data, nanti sesama Pokja dari seluruh provinsi kita menyepakati kembali, tetapi hal-hal yang sudah disepakati terlebih dahulu itu akan menjadi pegangan kita untuk saat ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri, mungkin saya akan menanyakan Ibu Sahli, apakah ada yang mau disampaikan? Nah, Bapak dan Ibu, saya pikir ini satu momen yang baik untuk mengawali
pengertian kita bersama, ini terutama bagi teman-teman yang relatif baru di dalam penugasan sebagai pengurus PKK. Tadi hal-hal yang bersifat umum sudah dijelaskan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat unggulan juga tadi sudah dijelaskan. Semoga kita bisa melaksanakan diskusi lebih detail nanti di acara Pokja masing-masing. Bapak dan Ibu ini tadi berharap sebetulnya setiap petugas pangan, petugas tata laksana rumah tangga menyampaikan pantun, tapi tadi tertinggal rupanya karena sudah diperingatkan waktu habis. Tadi ini berhubung masih ada waktu, akan saya wakili untuk membacakan pantun. Pertama adalah pantun khusus untuk program pangan. Tolong belum Bu. Padi menguning di sawah nan luas, dipanen petani di pagi hari. Pangan cukup hidup pun puas, asupan sehat sumber energi. Nah, sekarang untuk Bang Victor, pagi hari menyapu halaman, air disiram, bunga merona, tata laksana penuh perencanaan, rumah tertata, hidup bahagia. Baik, Bapak dan Ibu, marilah kita aplaus buat kita bersama. Alhamdulillah Pokja 3 sudah menyelesaikan sosialisasi. Bapak Ibu, ini bukan akhir, kalau masih banyak yang belum puas, masih banyak waktu kita untuk berdiskusi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk tim Pokja 3. Tim Pokja 3 bidang penguatan ketahanan pangan keluarga. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia yang terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom ataupun melalui akun YouTube Tim Penggerak PKK Pusat. Mungkin saya menambahkan tadi yang disampaikan oleh Bu Ai, karena tadi ada dari Ketua Bidang menyampaikan mengenai kader. Sampai sekarang yang terdaftar dalam kader khusus sesuai dengan lampiran buku 3, kader yang masuk dari Pokja 2 itu ada 2 kader khusus. Yang pertama adalah kader pangan, kemudian yang satunya adalah kader gizi juga, yang mana beririsan dengan Pokja 4. Jika ada kader-kader lainnya, ini sebenarnya bisa kita petakan untuk dimasukkan dalam lampiran atau masuk dalam papan data. Tetapi tentu saja itu merupakan satu proses yang lain. Pada prinsipnya, apabila memang telah mengikuti pelatihan terkait dengan hal yang berhubungan dengan 10 program pokok PKK, silakan masing-masing bidang Pokja untuk mengkolek, merekapitulasi kader-kader apa sajakah yang memang dibutuhkan masuk ke dalam papan data. Karena kalau melihat tadi, pangan sudah masuk, sandang sepertinya belum ada, kader sandang. Kalau perumahan dan tata laksana rumah tangga itu sebenarnya ada irisan-irisannya, tetapi secara spesifik belum masuk kader apa. Jadi ini menjadi PR kita bersama untuk memetakan sehingga kita bisa memiliki rekapitulasi data kader khusus sesuai dengan 10 program pokok PKK.